Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta hikayat di mana aja berada, kembali lagi Babe Singgah hadir di video kali ini buat nerusin hikayatnya daripada Dul Cetak yang kemarin kita udah bawain di bagian 1. Dul Cetak yang udah milih tinggal bersama emaknya di rumah. Kenapa dia milih tinggal di rumah mamanya? Karena dia kepikiran banget kalau emaknya sendiri di rumah, siapa yang bakalan nemenin emaknya? Emaknya ini punya bisnis. Bisnisnya jualan daun pisang di pasar. Kebunnya Dul Cetak nggak terlalu lebar ya, cuman ditanamin pohon-pohon pisang yang daunnya sering dijual dibawa ke pasar. Dul Cetak kalau udah habis asar itu nyari daun pisang, dia reretin di rumahnya. Sebetulnya saya pengen Dul Cetak yang pergi ke pasar ngejualin itu, cuma kata emaknya, Dul, gue juga kan pengen keluar rumah, ngelihat pasar, gue juga punya usaha. Kagak, gue cuma diem doangan di rumah, cuman beresin rumah doangan. Biar dah, gue yang ke pasar dah ya. Dan gue juga udah punya pelanggan banyak, Dul. Begitu kata emaknya. Ya Dul Cetak kagak bisa bilang apa-apa ya. Emang itu usahanya waktu dari babanya masih hidup. Dul Cetak kalau habis sholat subuh biasanya dia kagak pulang ke rumah. Dia pastiin dulu tuh kolam musola penuh sama kagak. Karena dulu Dul Cetak ini musolanya belum ada jet pump. Apalagi PDAM ya. Boro-boro kompa aja belum datang dulu. Kompa kodok, pokoknya kalau orang udah masang kompa Dragon apalagi kompa kodok itu udah kesohor banget. Ini sumurnya masih sobrobang sumur dan ngisi kolamnya itu pakai timba. Nah timbanya itu dikerek. Dulu Cetak demen banget kalau pagi itu ngerek ngisi kolam. Kalau belum penuh dia belum berhenti. Biasanya kalau udah penuh ya dia lap-lap bersih-bersih musola. Habis itu baru dia pulang ke rumah. Nah itu hari si Dul rapih ngisi kolam udah penuh. Dia masuk datu ke musola mau gulung tikar. Rupanya ada orang lagi tiduran rebahan di musola. Dia tongok orang yang dia kenal. Siapa itu? Babe Saim. Babe Saim ini punya kios di pasar jualan kelontongan perabotan dah ya. Segala gayung dari apa namanya batok kelapa, centong nasi, bakul segala macam dijual sama Babe Saim ini. Lah tumben kate Sidul sama Babe Saim, Bang Saim ini. Ya dan Dul, kayaknya berasa dan Dul gue udah tua. Pengen dah gue nih kayaknya udah waktunya kayaknya gue punya karyawan di toko gue. Enak kali ya gue bisa begini rebahan habis sholat subuh. Apa gue ngapain kek di rumah begitu. Toko gue ada yang bukain. Ntar dia siangan baru gue ke kios gue dah. Begitu kata Babe Saim ini masih Sidul. Sidul itu ngasih pendapat. Ya udah bang, kalau emang kayak begitu cari aja bang. Biar abang bisa agak santayan lagi. Tua mah yang mengenakan di musola aja bang. Ngapain kek begitu. Pergi-pergi ngaji kek. Kata Sidul sambil ngloyor keluar. Gak jadi dia ngulung tikar. Ada Babe Saim lagi rebahan di tikarnya. Sidul ngeranjak. Ngelangkah dah tuh keluar. Ternyata Babe Saim manggil si Dul. Dul.
apalagi kata Sidul, gimana kalau lu aja dah yang bantuin gue di pasar. Lagi kan lu malu juga jualan di pasar, enak lu bisa bareng. Kalau habis sholat subuh lu nganterin emak lu dah tuh. Emak lu buka lapak di tempatnya. Lu di toko gua dah kagak jauh, lu bisa ngawasin emak lu lagi di pasar. Begitu kata Babe Saim. Ya udah bang, saya pulang dulu, kalau mau ngomongin itu besok dah bang ya. Begitu kata Sidul, karena emang dia ngerasa keburu-buru. Mungkin perutnya udah keroncongan kali ya. Sidul pulang sampai rumahnya, kagak berapa jauh rumahnya dari musola. Langsung aja dia tubruk itu sangkuk nasi yang dari rotan, dibuka. Alhamdulillah udah tersedia nasi goreng pakai daun mengkudu kesukaan Sidul. Kagak pakai telur itu mah. Nasi gorengnya cuman pakai kunyit sama daun mengkudu yang pastinya. Itu sangitnya nasi goreng yang ada banyak keraknya tuh karena emang masaknya juga masih pakai bahan bakarnya bukan kompor, tapi di dapur masih pakai kayu. Dapurnya hitam, dapurnya Sidul itu. Tapi dapurnya itu lada luas ya, nggak kayak zaman sekarang dapur kecil-kecil banget ya. Ya karena emang kagak butuh tempat ya. Kalau dulu dapur kecil di mana naro di mana naro dapurnya. Tempat ya dapur, namanya dapur ya, tungku. Kalau kata bahasa Indonesia tungku. Make Sidul nyelesain daripada sarapannya. Nah dia sambil kepikiran ame tawaran Babe Saim. Aduh, menarik juga ya tawaran Babe Saim. Tapi nantilah gue omongin dulu sama emak gue. Begitu kata Sidul sambil narik napas dan nyeruput teh tubruk. Tehnya bukan teh celup. Zaman dulu belum ada teh celup. Yang bungkusnya kuning, yang bungkusnya hijau, macam-macam. Sekarang ya teh celup itu. Dulu mah teh aur, dan masaknya itu langsung digodok di atas tungku dapur tunggu itu, dituang seketel-ketel lah itu. Gede ketel, segede kipas angin no. Isinya air teh. Itu minum air teh dari pagi sampai sore, air teh mulu. Kagak ada air putihnya. Kita ada air putih. Kalau air putih itu ditaruhnya di kendi. Kita ketemu di lanjutan cerita Sidul Cetak besok. Dan jangan lupa yang belum subscribe. Kita ketemu besok di lanjutan ceritanya Sidul. Kira-kira Sidul terima gak nih tawaran Babe Saim buat jaga tokonya? Babe undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.